Bank Indonesia atau BI memiliki beberapa inisiatif strategis untuk mendorong pengembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat posisi sektor perbankan syariah dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa inisiatif utama yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang pertama, penguatan infrastruktur keuangan syariah. Bank Indonesia berupaya untuk memperkuat infrastruktur yang mendukung operasional perbankan syariah di Indonesia. Hal ini mencakup pengembangan sistem pembayaran dan sistem keuangan yang berjalan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, BI mengembangkan sistem pembayaran berbasis syariah seperti penyediaan infrastruktur untuk pembayaran digital, aplikasi mobile banking, dan e-wallet yang dapat digunakan oleh bank-bank syariah. Ini bertujuan untuk mempermudah transaksi dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Yang kedua, regulasi dan kebijakan yang mendukung. Bank Indonesia bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk menyusun regulasi yang mendukung pengembangan perbankan syariah. Beberapa regulasi tersebut termasuk ketentuan mengenai produk dan layanan perbankan syariah, pengawasan terhadap praktik-praktik syariah yang benar, serta pengaturan sukuk dan instrumen keuangan syariah lainnya. BI juga mendukung kebijakan yang memperkuat keberlanjutan dan stabilitas sektor perbankan syariah. Misalnya dengan mendorong bank syariah untuk memiliki sistem manajemen risiko yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Bank Indonesia menyadari pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai perbankan syariah dan prinsip-prinsip keuangan Islam. Oleh karena itu, BI berfokus pada pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga profesional di sektor perbankan syariah. Selain itu, BI juga bekerja sama dengan universitas lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan perbankan syariah, guna menghasilkan SDM yang kompeten dan berkualitas. Yang keempat, pengembangan instrumen keuangan syariah. Bank Indonesia mendorong penerbitan berbagai instrumen keuangan syariah seperti sukuk atau obligasi syariah dan sukuk negara sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya instrumen-instrumen ini, investor memiliki lebih banyak pilihan untuk berinvestasi dalam instrumen yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariah. BI juga berperan dalam meningkatkan likuiditas pasar sukuk dan pasar modal syariah di Indonesia. Yang berikutnya, inovasi produk dan layanan syariah. Bank Indonesia mendorong bank-bank syariah untuk terus berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih variatif kepada masyarakat dan sektor usaha, seperti produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, termasuk pembiayaan untuk sektor UMKM serta produk investasi syariah. Selain itu, dengan kemajuan teknologi, BI juga mendorong bank-bank syariah untuk memperkenalkan layanan digital yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. Yang keenam, pengembangan ekosistem perbankan syariah. Bank Indonesia berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini mencakup upaya untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, OJK, lembaga keuangan, serta pelaku pasar. Dengan kolaborasi ini, BI bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan bagi perbankan syariah, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, hingga pasar. Yang ketujuh, literasi dan edukasi keuangan syariah. Bank Indonesia juga sangat fokus pada peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Melalui program edukasi, BI bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan prinsip-prinsip perbankan syariah. BI menyadari bahwa salah satu kendala utama dalam pengembangan perbankan syariah adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang keunggulan dan manfaat perbankan berbasis syariah. Sehingga program literasi menjadi kunci untuk meningkatkan adopsi layanan perbankan syariah. Yang berikut, kolaborasi dengan fintech dan teknologi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, Bank Indonesia mendukung inovasi di sektor teknologi finansial atau fintech yang sejalan dengan prinsip syariah. BI mendorong kolaborasi antara fintech dan bank syariah
untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, seperti aplikasi, pembayaran, dan investasi syariah berbasis digital. Pengembangan ini bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih inklusif dan menjangkau lebih banyak segmen masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Bank Indonesia meluncurkan inisiatif pemasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah. Kegiatan ini mencakup kampanye, edukasi, dan promosi produk syariah yang lebih menarik bagi masyarakat luas. Upaya penyusunan alternatif strategi pengembangan bank syariah dapat dilakukan dengan membuat matriks pakal yang terdiri atas kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan strategi bagi bank syariah. Atau hasil lengkap mengenai matriks pakal bank syariah dapat dilihat pada gambar 1. Beberapa alternatif strategi pengembangan bank syariah yaitu: yang pertama, penetrasi pasar. Penetrasi pasar dilakukan dengan memperluas pasar yang ada, baik pasar dalam penghimpunan dana maupun pasar penyaluran dana. Penetrasi pasar dapat dilakukan ke segmen-segmen yang belum tersentuh oleh bank syariah, yaitu kepada kelompok-kelompok yang peduli pada halal haram, tetapi belum tahu atau belum terjamah oleh bank syariah. Kelompok yang ragu-ragu pada bank syariah dan kelompok yang tidak peduli pada halal dan haram, lebih peduli pada pelayanan dan return, baik itu pasar muslim maupun non-muslim, tetapi belum terjamah oleh bank syariah. Berikutnya, pengembangan produk-produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif. Pasar yang masih sangat terbuka lebih dan adanya keuntungan dari freaking bank konvensional merupakan peluang bagi bank syariah untuk semakin kreatif dan inovatif dalam membuat produk-produk baru, karena jika tidak kreatif, maka akan tergilas oleh pesaing, baik dengan bank konvensional, antar bank syariah, maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Produk keuangan baru tersebut tidak harus sekedar mengikuti produk-produk yang dimiliki lembaga konvensional, tetapi produk tersebut mencerminkan karakteristik unik lembaga keuangan syariah yang mampu menarik konsumen. Peningkatan kualitas pelayanan. Pada tahun 2006, diperkirakan hampir semua bank sudah punya divisi syariah. Karena itu, pada tahun 2006, pengembangan bank syariah di Indonesia sudah mengarah pada organik atau peningkatan aset. Pada saat itu juga yang terjadi adalah persaingan, di mana bank yang menjadi pilihan nasabah adalah yang memiliki servis baik dan memberikan kenyamanan tertinggi. Hasil survei BI menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memotivasi untuk menggunakan perbankan syariah untuk masyarakat Jawa Barat dan Jawa Timur lebih didominasi oleh faktor kualitas pelayanan. Selain itu, nasabah bank syariah mempunyai kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah karena faktor pelayanan yang kurang baik. Peningkatan promosi dan sosialisasi terhadap produk-produk bank syariah secara efektif. Promosi dilakukan dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada secara efektif, baik secara perorangan, kelompok, maupun instansi yang meliputi unsur alih utama, pengusaha negara atau pemerintah, cendekiawan, dan lain-lain yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyeluasan informasi terhadap masyarakat luas. Hasil survei BI yang dilakukan di Jawa Barat mengungkapkan bahwa masyarakat yang belum menjadi nasabah bank syariah kemudian diberi penjelasan tentang produk atau jasa bank syariah mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memilih bank syariah. Peningkatan kerjasama dengan institusi lain. Kerjasama dengan institusi lain dapat dilakukan dengan institusi pendidikan dan perusahaan sejenis. Kerjasama dengan institusi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pelatihan karyawan bank syariah, mencari lulusan terbaik dari lembaga tersebut yang ahli dalam perbankan syariah, ataupun bank syariah bisa berperan sebagai sponsor sosialisasi perbankan syariah dalam rangka edukasi bank syariah ke masyarakat. Kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan sejenis dimaksudkan agar terdapat forum komunikasi pengembangan perbankan syariah atau yang mengkoordinasikan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Mendorong pemerintah untuk membuat kerangka hukum dan peraturan yang lebih sesuai dengan bank syariah dan pusat informasi keuangan syariah. Peningkatan jaringan kantor bank syariah.
Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kerjasama antar bank syariah, peningkatan efisiensi usaha serta peningkatan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan cakupan pasar melalui aliansi strategis. Untuk memperluas cakupan pasar dapat dilakukan melalui aliansi strategi dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Aliansi strategis dilakukan sebagai upaya untuk menambah jaringan pemasaran baru tanpa banyak mengeluarkan modal. Penambahan fasilitas seperti ATM yang bisa diakses di ATM semua bank. Penambahan fasilitas ATM untuk belanja dan sebagainya. Peningkatan kualitas SDM. Keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pengelola bank. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan, baik pengetahuan tentang manajemen perbankan maupun pengetahuan tentang syariah perbankan melalui pelatihan. Pelatihan ini tidak hanya diberikan kepada level pimpinan saja, tetapi juga semua orang di lingkungan bank syariah mulai dari operator, customer service, direksi, sampai pemilik. Sehingga mereka lebih ahli dan bisa berfungsi sebagai sosialisator atau edukator yang baik tentang perbankan syariah di masyarakat. Peningkatan efisiensi internal. Efisiensi internal dapat dilakukan dengan meningkatkan cakupan pasar, menambah kelengkapan instrumen transaksi syariah atau termasuk dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi, sehingga lebih dapat meningkatkan fleksibilitas penerapan jasa keuangan syariah bagi masyarakat dan sebagainya. Bank Indonesia atau BI memiliki beberapa inisiatif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Di antaranya, mendorong perluasan instrumen SIPA. BI mendorong perluasan instrumen sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank atau SIPA. Pengembangan sektor unggulan. BI mengembangkan sektor unggulan seperti makanan, minuman halal, dan fashion muslim. Penguatan keuangan syariah. BI memperkuat keuangan komersial dan sosial syariah. Pengembangan pasar uang syariah. BI mengembangkan pasar uang syariah melalui Sukuk Bank Indonesia atau Sukbi dan Sukuk Falas Bank Indonesia atau Sukbi. Peningkatan literasi. BI meningkatkan literasi melalui Festival Ekonomi Syariah atau FESYA dan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF. Selain itu, BI juga berkolaborasi dengan Islamic Financial Service Board atau IFSB untuk menyusun rencana pengembangan keuangan syariah global 2025 sampai 2027. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Suatu perbankan dikatakan sebagai perbankan syariah karena mengacu pada prinsip syariah yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum Islam, yang mencakup kegiatan yang bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta berfokus pada keadilan dan masyarakat. Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung perbankan syariah, termasuk standar akuntansi, pengawasan, dan pengaturan produk keuangan. Ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas sektor ini. Bank Indonesia mengeluarkan beberapa regulasi untuk mendukung perbankan syariah, di antaranya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah atau PBI, PLJPS, BUS. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/51/DPBS tentang unit usaha syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Bank Umum Syariah. Perbankan syariah di Indonesia juga diatur oleh sejumlah undang-undang, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI juga berperan dalam perbankan syariah sebagai otoritas yang mengeluarkan fatwa keuangan syariah. Sekian dari video saya, semoga penjelasan saya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.